Ibnu Khaldun orang pertama yang bilang bahwa sejarah itu tidak semata-mata cerita tentang peristiwa yang terjadi, tapi juga melibatkan subjek. Jadi kalau ada peristiwa A, terus aku menceritakan peristiwa A itu, ini kan namanya narasi sejarah. Dalam narasi sejarah ada dua variabel, ceritanya sendiri dan aku yang cerita. Gitu. Kalau kemarin kamu SMA apa mungkin di pelajaran sejarah itu kan yang dikedepankan ceritanya, tidak pernah dibahas siapa yang cerita. Nah, kalau ceritanya itu sejarahnya, siapa yang cerita itu biasanya jadi kesibukannya disiplin nantinya belakangan namanya filsafat sejarah. Jadi kalau ada berita apapun, perhatikan juga siapa yang cerita, dari siapa berita itu. Kenapa itu menentukan kualitas dan nilai dari sejarah. Dari siapa? Sama-sama, ya memang ada sih penculikan jenderal-jenderal, tapi cerita versinya Orde Baru dengan cerita versinya era reformasi mungkin beda. Jadi dari siapa dulu yang ngomong? Ya paling gampang ya contoh hari ini itu loh. Kalau kamu buka internet, ada cerita tentang Prabowo. Kamu kan terus yang suka Prabowo atau yang tidak suka Prabowo kan terus bereaksi. Tapi sebelum bereaksi coba cek dulu, itu dari siapa? Kamu lihat, ini kok muji-muji Prabowo terus. Oh ya wajar, wong TV One kan gitu. Ya dari TV One ya mesti wae. Sementara yang di Metro mesti yang dipuji-puji Jokowi. Coba lihat, dua-duanya ngomong tentang kampanye hitam yang dilarang. Tapi perhatikan ilustrasinya. Ketika TV One, larangan kampanye hitam itu mesti yang diperlihatkan ilustrasinya bahwa Prabowo adalah korban kampanye hitam. Yang di Metro kebalikannya, ilustrasinya adalah Jokowi adalah korban kampanye hitam. Maka tidak terlalu, ya penting sih narasi sejarah, cuma narasi itu dari siapa itu juga penting. Dan kesadaran semacam ini diintroduksi pertama kali oleh Ibnu Khaldun. Dan ini kalau diperhatikan nanti memicu banyak sekali ide baru. Meskipun agak tenggelam di era modern, tapi ide semacam ini lahir kembali di tradisi postmodern dengan pluralitas dan hermeneutiknya. Bahwa sejarah itu tidak melulu narasinya, tapi juga dari siapa narasi itu datang, dalam kondisi apa itu diceritakan. Kenapa? Karena dalam itu yang disebut filsafat sejarah tadi, dalam konteks, dalam setting, di situ sudah melalui kontemplasi dan analisis dari si pencerita. Sama-sama ngaji kayak gini, tergantung siapa yang melihat. Ada yang melihat, wah ngaji ini penting. Ada yang melihat, ya enggak, daripada nganggur aja. Ada yang melihat, wah ngaji. Kenapa sih penceritanya yang ngomong? Jadi aspek kontemplasi dan analisisnya ada. Dan nalar semacam ini nanti jadi modus utama postmodernitas. Dan jauh sebelumnya Ibnu Khaldun sudah ngomong tentang itu. Oke, kalau Ibnu Khaldun melihat ketika dia menceritakan tentang fenomena masyarakat, dia biasanya pakai tidak cuma empiris tapi juga historis. Itu yang disebut tadi, tidak cuma narasinya tapi juga settingnya. Jadi sejarahnya dan juga faktanya. Nah, itu yang agak beda kan, fakta sama setting sama konteks. Itulah. Bahwa misalnya ini faktanya adalah teh, tapi siapa yang ngasih teh ini kan menentukan nilai dari teh ini. Kalau yang ngasih takmir itu kan jelas kewajiban atau penghormatan kan gitu.
Tapi kalau yang ngasih pacarmu, kamu bertamu di rumahmu, di rumahnya, terus kamu dikasih teh, itu kan nggak sekedar kewajiban, tapi apa ya? Apa ya kira-kira? Ya mungkin kasihan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam maknanya, ya kan? Oke. Jadi konteks kadang-kadang lebih penting daripada teksnya. Kalau dalam hermeneutik modern kan gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang bilang padamu I love you, terus kamu GR, wah berarti senang padaku, kamu suka padaku. Enggak, itu loh kaosmu ada tulisannya I love you. Loh, itu kan konteks. Kata-kataku I love you, tapi ternyata maksudnya cuma baca tulisan di kaos. Itu kan jauh. Kalau berhenti di kata-kata, nggak lihat konteksnya, itu memang wah dia sedang mengekspresikan cinta. Itu kan enggak. Cuma baca, kebetulan mungkin kaosnya ada tulisan I love you, terus dibaca I love you, gitu. Karena ini kan menentukan. Kan pernah tak ceritain itu kan, kata saya pernah sholat Jumat itu, ono mahasiswa sholat pakai kaosnya itu robek di belakang itu, terus dilingkari pakai spidol, seret, dikasih tulisan kecil bedah rek gitu. Iya, jadi saya ngoco, aduh sholatnya jadi kacau. Robeknya sih enggak apa-apa, udah tak dilingkari pakai spidol kayak tulisan bedah rek gitu. Alah. Oke, ada lagi yang tiap kali saya di belakangnya selalu meso, karena tulisannya besar-besar itu, ndasmu. Jadi setiap kali di belakangnya mesti moco ndasmu. Nanti ketemu lagi di lantai 2, di belakang dia lagi, wah ndasmu lagi. Nanti ketemu lagi. Makanya hati-hati kalau milih tulisan di kaos kamu. Kadang-kadang isinya bikin orang ndak karu-karuan. Kan ada yang isinya panjang. Kemarin ada yang isinya sejarah Sunan Kalijogo apa Sunan Sopo itu panjang kalau jadi, karena dia sholat Jumatnya di depanku sambil dengerin khotbah tak waco panjang gitu pikirnya. Jadi ono sejarah Sunan Kalijogo sak kaos itu di belakang. Itu khas itu kan. Ya kan lu konteks dan teks ternyata jauh bisa berpengaruh. Tidak selalu yang kelihatan itu terus maknanya sama persis dengan itu. Dan inspirasi ini pertama kali dimunculkan oleh Ibnu Khaldun dalam filsafat sejarahnya. Jadi itu cara pertama dalam memahami sejarah. Oke, sejarah itu katanya Ibnu Khaldun ada sisi ekstrinsiknya dan ada sisi intrinsiknya. Ya, implikasi dari yang tadi. Jadi ketika kita membaca sebuah kitab sejarah, sebuah buku sejarah, ya ada narasinya, ada sisi subjektif dari yang bikin narasi sejarah. Itulah aspek intrinsik. Karena sifatnya subjektif, maka dia harus dikritisi. Dan istilah kritisisme, kritik itu kan nanti ketemunya berakhir di filsafat. Jadi sejarah tidak bisa lepas dari filsafat. Dan dari sini nanti muncul kajian baru yang dikenal sebagai filsafat sejarah. Jadi filsafat sejarah itu enggak kok terus memfilsafati peristiwa demi peristiwa, tapi masuk ke dimensi intrinsik dari fakta atau narasi sejarah yang disampaikan. Itu namanya historiografi. Isinya adalah tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa dari sejarah. Mengapa ada peristiwa A, mengapa dia cerita begitu, bagaimana bisa, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan dari filsafat. Kenapa sih kok selalu dikenalkan bahwa filsafat itu pertanyaannya mengapa dan bagaimana? Kok bukan apa, Pak? Kan apa itu lebih penting sebelum orang bagaimana dan mengapa. Ya, karena begitu orang tanya mengapa atau bagaimana, berarti dia sudah selesai dengan apa. Orang tidak akan bisa jawab bagaimana dan mengapa kalau apanya belum terjawab. Jadi seolah-olah filsafat, berarti filsafat sudah tinggi ya, tidak butuh apa. Tidak, dia sudah selesai dengan apa.
Apa, kapan, di mana itu harusnya sudah selesai. Setelah apa, kapan, di mana terjawab, baru orang tanya bagaimana dan mengapa. Sebelum apanya ketemu kan orang nggak bisa ngomong mengapa dan bagaimana. Sebelum aku ngerti bahwa ini teh terbuat dari air yang dikasih gula, yang dikasih teh, aku nggak bisa jawab bagaimana cara bikin teh, dan juga nggak bisa jawab mengapa kok ada teh di sini. Karena faktanya sendiri aku nggak kenal. Maka apa itu pasti sebelum bagaimana dan mengapa. Oke, sejarah kalau dalam cermatannya Ibnu Rus ternyata punya fungsi dan nilai praktis. Apa sih gunanya orang belajar sejarah? Dalam cermatannya Ibnu Khaldun itu, di Arab zaman itu sejarah sering dijadikan alat oleh para penguasa atau siapapun yang punya hubungan dengan pengambilan keputusan untuk membackup, untuk mendukung kebijakan-kebijakan mereka. Jadi narasi sejarah sejak dulu itu selalu disetir oleh penguasa, kalau dalam cermatannya Ibnu Khaldun. Jadi misalnya apa wis, sejarah babat tanah Jawa, para raton yang tentang Majapahit itu banyak sekali naskah kuno. Itu dulu pasti disusun dengan kepentingan penguasa sesuai kebijakan para penguasa zaman itu. Yang tidak sesuai ya disuruh buang, disingkirkan. Kalau ada narasi-narasi sejarah versi yang agak menjelek-jelekkan yang punya kuasa, pasti disingkirkan. Itu hasil cermatannya Ibnu Khaldun. Ya nggak jauh-jauh, dulu Orde Baru kan juga gitu. Jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, selalu begitu. Dalam sejarah Islam juga begitu. Kamu yang Sunni selalu diwanti-wanti, jangan baca bukunya Wahabi, jangan baca bukunya Syiah, jangan baca bukunya Ahmadiyah, jangan baca, kan selalu begitu. Kalau bahasanya Montgomery Ward itu namanya strategi kuasa. Bukan karena kalau membaca itu terus bahaya bagimu, tapi kalau kamu baca itu terus kamu paham, ini bisa membahayakan kekuasaan. Kalau kamu misalnya zaman Pak Harto, kamu dilarang baca komunisme, sosialisme, ya karena ketika kamu mendalam di situ, kamu bisa menggoyang ideologi developmentalisme model kapitalis yang dikembangkan oleh Orde Baru. Semakin besar orang ngerti itu, mungkin semakin cepat orang menggoyang Soeharto. Tapi kan ada strategi kuasa yang bikin orang benci setengah mati terhadap sosialisme, komunisme, dan lain-lain. Dalam Islam juga begitu. Di Sunni Islam juga begitu. Yang Syafi'i juga begitu. Yang semuanya begitu. Itu hasil cermatannya Ibnu Khaldun. Ternyata sejarah itu selama ini sering dipakai oleh para penguasa. Ya sejarah itu sebenarnya memang penting. Kita hidup pedomannya sejarah, cuma jangan terpaku dengan sejarah. Saya lupa ada ahli sejarah yang bilang posisikan sejarah seperti lampu spion, seperti kaca spion. Jadi bukan kaca utama. Kalau kamu naik motor atau naik mobil kan, kamu jangan lihat spion terus, kamu mesti nabrak ke depan. Tapi juga jangan cuek dengan spion. Siapa ngerti kamu disalib dari belakang, kamu tidak siap. Jadi sekali-sekali dilihat, sekali-sekali dilirik. Tapi jangan nonton spion terus. Kalau nonton spion terus, ya bisa gawat. Itu positioningnya sejarah. Jadi ada fungsi politik dari sejarah, yaitu melanggengkan kekuasaan. Kemudian sejarah juga bisa membantu untuk bikin stabilitas, bikin harmoni, untuk menata kota. Jadi ya tadi, orang belajar sejarah, dia bisa dapat banyak manfaat, banyak pengetahuan baru. Dengan pengetahuan ini dia menata hidupnya. Jadi menata, namanya tadbirul mudun, tadbirul Madinah. Mengelola hidup, bekalnya pengalaman. Semua teori itu kan sumbernya pengalaman, sumbernya dari sejarah.
Kenapa Indonesia pakai Pancasila? Kenapa Indonesia pakai Undang-Undang 45? Kenapa kok pakai burung Garuda sebagai simbol? Kenapa kok enggak pakai Komodo? Komodo kan identitas asli Indonesia. Kenapa kok malah pakai burung Garuda? Pasti ada setting sejarah di sana. Jangan dilepaskan dari settingnya. Kalau dilepaskan mungkin kamu komplain. Padahal identitas kita itu kan Komodo, kemudian apalagi yang khas Indonesia itu kan. Kok malah burung Garuda? Kalau burung Garuda kan mirip-mirip aja sama Amerika yang pakai burung elang. Mirip-mirip aja sama apa ya? Yang pakai Garuda kan banyak, yang pakai burung-burung elang itu kan. Kenapa kok enggak pakai Komodo? Pasti ada setting sejarah di sana. Pasti ada penataan, ada pengaturan di sana, ada argumen, ada logikanya. Dan itulah gunanya belajar sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, katanya Soekarno. Oke, jadi pahami sejarah dengan cara lihat aspek ekstrinsik dan intrinsiknya. Dekatilah sejarah secara kritis, karena seringkali sejarah dipakai sebagai alat politik demi tujuan kekuasaan. Oke, terus hati-hati ketika berdekatan dengan informasi-informasi sejarah. Ada banyak sebab. Setelah kita lihat konteks, telitilah dari konteks itu ada enggak ciri-ciri itu. Kalau ada ciri-ciri itu, kita patut curiga. Ciri yang pertama adalah orang yang membawa kabar, orang yang membawa berita itu, sejarah itu, yang pertama, apakah dia fanatik enggak dengan ideologinya sendiri. Kalau dia fanatik, pasti sejarah ya, berita yang dia bawa tendensius, sesuai madhabnya, sesuai ideologinya. Fanatik itu berarti ya right or wrong my country, benar salah pokoknya pacarku paling cakep, itu fanatik sudah. Jadi apa-apa pokoknya mesti duitku sing paling apik, ndak mungkin salah, itu berarti fanatik. Kabar, cerita, sejarah dari orang atau kelompok orang atau lembaga yang seperti ini, itu perlu dikritisi, karena biasanya ndak fair. Yang dilihat baiknya dirinya saja dan jeleknya orang lain saja. Itu sering seperti itu. Jadi ciri pertama, kemungkinan ada distorsi sejarah, bahwa yang membawa cerita sejarah itu adalah seorang yang fanatik, seorang yang sangat terikat oleh ideologinya. Kemudian yang kedua, terlalu percaya. Orang yang gampang diapusi. Orang yang gampang percaya. Dikasih tahu A percaya, dikasih tahu B. Nah, kalau yang membawa berita orang yang kayak gini, itu juga rentan manipulasi. Jadi kamu dikasih tahu temenmu bahwa hati-hati lo ya, ada gini. Siapa yang kasih tahu kamu ini? Dia ini yang dikasih tahu ini, coba kamu cek apakah anak ini teguh pendirian atau gampang diapusi. Kalau dalam ilmu hadis kan sangat hati-hati menerima berita dari orangnya ini. Nah, ini jenis kedua. Jadi apakah orang ini mudah percaya dan mudah dibohongi? Kalau dia mudah percaya dan mudah dibohongi, hati-hati informasi dari orang ini. Bukan nggak salah sih dia, cuma mungkin dia nggak kritis dalam menerima berita. Jadi mungkin dia lugu, jadi manut, dikasih tahu ke selatan, jangan ke selatan, sampai selatan, jangan ke selatan, ke utara aja, dia pokoknya bulat. Orang yang nggak punya pendirian, orang yang bahasa zaman dulu menyebutnya imannya lemah.
Wah, agak berat. Imannya lemah itu berarti keyakinannya gampang goyang. Kamu kuliah gak usah pacaran. Pacaran itu ganggu. Pokoknya kamu gak lulus-lulus kalau pacaran. Iya tuh, iya, ya wis aku gak pacaran. Begitu temennya pacaran, aku pacaran malah semangat belajar sekarang. Malah rajin ke kampus, malah berarti harus pacaran. Iya, ayo tak cari pacar. Nah, orang kayak gini yang perlu hati-hati kamu. Berarti gampang dipengaruhi. Begitu baca Facebook, ternyata Jokowi itu Cina toh. Wah, Cina ternyata. Aku enggak Jokowi, Prabowo gitu. Prabowo itu ternyata keluarganya non muslim toh. Wah, aku bolak-balik tiap hari kamu akan gitu kalau. Kenapa enggak punya pendirian? Dari orang jenis ini riwayatnya harus hati-hati. Bukan salah dia, karena dianya sendiri memang lemah. Jadi siapa dulu yang cerita sejarah? Jadi yang pertama terlalu saklek, fanatik. Yang kedua terlalu cair, jadi malah nggak jelas orangnya. Yang ketiga tidak mampu memahami maksud dalam informasi yang diterima. Ini hubungannya sama IQ. Kalau orangnya IQ-nya tidak terlalu tinggi, maca buku ra paham-paham, dikandani bulet bingung terus tiap hari, ya informasi dari orang ini juga harus dikritisi. Jangan-jangan dia salah paham. Ya. Karena ya IQ juga menentukan, daya tangkap itu kan menentukan. Dikasih tahu apa tapi pemahamannya apa. Minggu depan kita kosong ya. Gak paham dia. Loh, kemarin katanya cuma kosong Pak, ternyata libur tuh. Iya, kosong itu ya libur. Nggak bisa bedake antara libur sama kosong. Iya, dibayangkan mungkin kosong itu apa, kelasnya kosong apa, kosong, yang penting kuliahnya tetap jalan, mungkin gitu. Padahal ya kosong itu ya libur. Oke, jadi orang yang ketiga yang perlu dikritisi informasi yang dibawa adalah IQ-nya tinggi enggak. Oke ya. Ya zaman sekarang banyak orang bilang IQ itu tidak penting Pak, yang penting AQ atau SQ. Ya semuanya penting lah. Bukan berarti kalau AQ dan SQ penting terus IQ tidak penting. Ya IQ juga penting. Karena apapun namanya, gerbang pertama pemahaman manusia itu akalnya, daya tangkap melalui rasionya. Kalau IQ rendah, emosinya juga kacau. Spiritualitasnya tidak akan bisa sampai puncak. Kenapa? Daya tangkapnya rendah. Apalagi agama, spiritualitas itu kan agama, butuh daya tangkap, butuh rasio yang luar biasa. Karena objeknya objek spiritual, objek yang tidak fisik. Itu kalau IQ-nya tidak tinggi, itu ya juga pontang-panting memahaminya. Sehingga kayak di Ibnu Tufel kemarin kan, bisanya cuma ketika dikasih simbol-simbol beragama dengan dasar simbol. Jadi pokoknya sholat kalau jamaah 27 derajat, kalau besok masuk neraka, pokoknya fisik semua. Kenapa? Tidak bisa berpikir abstrak, akalnya nggak nyampe. Jadi IQ ya penting. IQ emosi juga penting, karena emosi kadang-kadang juga mempengaruhi cara berpikir. Spiritual juga penting, karena spiritual mempengaruhi juga kejernihan pemikiran. Tapi kan pada akhirnya ujungnya tetap ke daya tangkap yang namanya pikiran, IQ. Jadi kalau selama ini kamu sudah senang meskipun IQ saya rendah tapi IQ ku kan tinggi Pak, SQ ku kan tinggi Pak, yo, itu sebenarnya paralel. Jadi orang yang emosinya stabil, spiritualitasnya tinggi, biasanya memang dia cerdas. Meskipun kadang-kadang ada orang yang sangat cerdas tapi emosinya nggak stabil, spiritualitasnya nggak tinggi. Jadi kalau sudah IQ-nya tinggi, emosinya dibereskan, spiritualnya dibereskan. Tapi begitu IQ-nya rendah,
Dikasih apa-apa nggak masuk, ngurusi emosi juga bingung. Dihibur malah marah-marah, ya kan? Temennya mau bantu dia malah tersinggung. Nah, susah. Kenapa? Emosinya nggak stabil, daya tangkapnya agak berat, daya domnya rendah. Mahasiswa model, kalau zaman dulu saya punya dosen yang kalau ada mahasiswa susah paham-paham, dia marahnya mesti pakai istilah kamu mahasiswa. Awalnya dia pakai kampret, mahasiswa kampret kan. Kenapa? Gak paham-paham. Lama-lama dari kampret diganti jerapah. Jadi kamu mahasiswa jerapah, karena antara akalnya sama hatinya sama anunya kan jauh. Jadi mikir jauh sampai baru paham. Jauh sekali akalnya tadi. Yang lain sudah ketawa, dia ketawanya belakangan baru karena akalnya ada di sana, terus anunya jauh terus. Jadi disebut mahasiswa jerapah. Oke, mahasiswa yang dongnya lama, dikasih tahu nggak paham-paham, keluar kelas baru paham. Oh itu tuh yang dimaksud dosennya itu. Mahasiswa jerapah. Oke, yang keempat, berasumsi secara salah terhadap kebenaran informasi karena terlalu percaya kepada sumber informasi. Jadi orang yang penuh prejudis, selalu punya asumsi-asumsi dan kebetulan asumsinya keliru. Jadi orang yang penuh, kalau bahasa Indonesianya sakwasangka. Nah, tadi pokoknya kalau orang sana itu mesti gitu deh. Madura gitu mesti keras-keras orangnya. Itu kan prejudis namanya. Kalau orang Jawa mesti kelemak-kelemek. Kalau orang Medan mesti sukanya teriak-teriak. Kalau orang Jakarta mesti egois, sukanya lu gue. Itu prejudis. Dari orang yang suka prejudis ini, kamu harus hati-hati menerima informasi. Karena informasi itu pasti sudah diolah dulu oleh dia pakai prejudisnya. Mahasiswa UIN mesti gitu gayanya, ketua rois desa mesti. Itu kan prejudis. Katanya siapa mahasiswa UIN desa kan enggak kan? Yang kalau UIN itu apa? Cirinya biasanya dikenalnya Islami. Wah, Islami. Enggak lah, kalau desa enggak, kampung mungkin agak dikit. Ada teori desa, apa bedanya desa dan tidak desa, dari Ibnu Khaldun nanti belakangan. Oke, kemudian yang keempat, tidak mengetahui kesesuaian antara kondisi yang dikandung informasi dengan realitas sebenarnya. Jadi orang ini buta kenyataan. Misalnya orang yang tidak pernah ke Mekah cerita tentang Mekah. Ini kan berarti informasinya boleh kamu tanda petik. Haji itu panas kalau di sana itu lah. Sampai pernah ke sana? Nggak pernah. Katanya, nggak pernah. Ya sudah, belum berarti kan. Ya mungkin dia benar informasinya, tapi kasihlah dalam tanda petik, kritisi dulu. Karena tidak mesti benar informasi dari orang ini, karena dia nggak pernah ngalami. Ya kayak tadi loh, jangan pacaran. Pacaran itu ganggu sekali kuliah. Sampai pernah bawa pacaran? Nggak pernah. Loh, nggak pernah. Ya mungkin benar dia, tanda petik aja dulu. Coba dicek. Coba tanya yang memang pacaran. Biasanya pacaran yang mendukung kuliah itu pacaran dengan teman sak kelas, karena tiap hari ingin ketemu jadi rajin kuliah. Paling apes kalau beda kampus, apalagi beda daerah, itu biasanya ganggu karena boros pulsa. Oke, ya kan? Biasanya orang pacaran itu kan yang paling kelihatan kan nggak pernah nelpon sebentar, nelpon mesti suwi dan boros pulsa itu. Ya kalau mau ngirit ya cari yang gratisan, Smart Friend sama Smart Friend gratis. Terus Mentari cari yang paket gratis, ngobrol 3.000 sepuasnya. Biasanya gitu. Oke. Yang selanjutnya,
Apa itu? Cenderung mendekatkan diri pada penguasa, partisan. Ini juga harus dikasih tanda petik. Orang-orang yang dekat dengan penguasa itu biasanya penuh dengan kepentingan. Dan yang terakhir, tidak mengetahui logika sejarah, nalar peradaban. Tidak kenal tren yang hari ini sedang berjalan seperti apa. Jadi hari ini itu kalau ada mahasiswa sama mahasiswi duduk jejer itu tidak mesti pacaran. Itu logika hari ini. Nah itu kalau orang yang nggak ngerti kan, kamu duduk jejer berdua pacaran, ini mesti kan nggak ngerti logika hari ini berarti dia. Hari ini nggak mesti, bahkan sudah dibawa ke hotel kadang-kadang juga nggak pacaran. Itu logika hari ini itu. Iya kan, kadang-kadang sudah diboncengin kemana-mana, bukan, itu ya aktivis saja, aktivitasnya kebetulan sama. Ya kan, itu logika hari ini. Nah, orang yang nggak ngerti cara berpikir hari ini, itu informasinya juga coba dibanding dulu, dikritisi dulu. Karena mode hari ini beda dengan mode zaman dulu. Jadi melihatnya harus beda. Jadi orang yang tidak ngerti mode yang up to date, ya informasi dari dia hati-hati juga. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wanti-wanti dari Ibnu Khaldun. Biar kamu gak gampang tertipu oleh informasi apapun, termasuk yang dari TV. TV itu kan ya cirinya banyak, bahkan hampir di 7 itu TV bisa kena. Ya kan? Jadi kebohongan informasi sejarah. Oke, jadi filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, pointers utamanya itu tadi.